Cerita selanjutnya diperlihatkan. Pemimpin perompak bajak laut kejam itu terdesak dan tidak bisa menahan serangan ayah Kito dan Gimbal lagi. Dengan cepat, ia mundur dari perlawanan dan berlari menuju ke kapal besar yang ditumpangi oleh Somali dan pengawalnya. Suara deburan ombak laut dan teriakan burung laut memenuhi udara, sementara matahari mulai terbenam di cakrawala, memberikan warna merah keemasan pada langit. Somali dan pengawalnya yang berada di atas kapal melihat momen itu dengan santai, sambil menikmati angin laut yang sepoi-sepoi. Somali tidak peduli dengan kekalahan pemimpin perompak bajak laut kejam itu, karena ia lebih tertarik dengan kehadiran ayah Kito dan Gimbal di bawah kapal mereka. Salah satu pengawal Somali maju dan bertanya kepada Somali, "Tuan, apakah aku boleh maju saat ini untuk melawan ayah Kito dan juga lainnya?" Pengawal itu memandang ayah Kito dan Gimbal dengan mata yang tajam, sambil memegang pedangnya dengan erat. Somali menjawab dengan santai, "Oke, silakan kamu lakukan apa yang kamu inginkan. Buat aku libur dengan pertarunganmu dengannya." Somali tersenyum dan memandang ke laut, seolah-olah menikmati pemandangan yang indah. Pengawal Somali itu tersenyum dan mengangguk, lalu mempersiapkan dirinya untuk maju melawan ayah Kito dan Gimbal. Ia melompat ke bawah kapal, dengan pedangnya yang berkilauan di bawah sinar matahari. Sementara itu, ayah Kito dan Gimbal masih berdiri di bawah kapal, menunggu lawan berikutnya untuk maju. Ayah Kito memandang ke atas kapal, melihat Somali yang sedang menikmati pemandangan laut. "Siap-siap, kita akan menghadapi lawan baru," seru ayah Kito kepada teman-temannya. Pengawal Somali itu tampaknya tidak main-main, "Kita harus berhati-hati." Gimbal mengangguk dan memandang ayah Kito dengan serius. "Aku siap, ayah Kito. Kita akan menunjukkan kekuatan kita." Dopa, Baka, dan Mako yang bergabung dengan ayah Kito dan Gimbal, juga siap untuk menghadapi lawan baru itu. Dopa memandang ke arah pengawal Somali itu dengan mata yang tajam. "Aku tidak sabar untuk mengalahkan dia." Baka mengangguk dan memegang tongkatnya dengan erat. "Kita harus bekerja sama, kita tidak bisa mengalahkan dia sendirian." Mako memandang ke arah ayah Kito dan Gimbal dengan hormat. "Aku percaya pada kalian berdua, kita akan mengalahkan dia bersama-sama." Pengawal Somali itu turun ke bawah kapal dan memandang ayah Kito dan lainnya dengan mata yang tajam. "Kalian hebat bisa mengalahkan Kuras, tapi kalian tidak bisa mengalahkanku," katanya dengan percaya diri. "Aku adalah yang terbaik di antara pengawal Somali, dan aku tidak akan kalah." Lalu, pengawal Somali itu tertawa keras, "Hahaha. Kalian tidak punya kesempatan untuk mengalahkan aku akan menunjukkan kekuatan sejati," katanya dengan sombong. Suara tawa kerasnya menggema di laut, membuat ayah Kito dan lainnya memandang ke arahnya dengan serius. Sementara itu di atas kapal, diperlihatkan pemimpin perompak bajak laut kejam itu mendekati Somali dan juga terlihat satu pengawalnya lagi berada di sana yang berada di belakang Somali. Pemimpin perompak bajak laut kejam itu memandang Somali dengan mata yang takut, dan berkata dengan suara yang lemah, "Maafkan aku, Tuan Somali. Aku tidak bisa melawan mereka karena mereka sangat kuat." Somali memandang pemimpin perompak bajak laut kejam itu dengan mata yang kesal, dan tanpa ragu-ragu, ia memukul pemimpin perompak bajak laut kejam itu dengan keras. Pemimpin perompak bajak laut kejam itu jatuh di atas kapal, terhuyung-huyung ke belakang karena pukulan keras itu. "Kau bodoh sekali," kata Somali dengan nada yang kasar. "Kau sangat memalukan sehingga bisa mundur dari perlawanan mereka. Apa yang kau lakukan selama ini? Kau hanya membuang-buang waktu." Wajah Somali tampak kesal melihat pemimpin perompak bajak laut kejam itu, dan pengawalnya yang berada di belakang Somali memandang pemimpin perompak bajak laut kejam itu dengan mata yang tidak simpatik. "Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan denganmu," kata Somali dengan nada yang dingin. "Kau tidak berguna bagi aku, dan kau hanya merugikan kita." Tiba-tiba, Somali tertawa dengan ekspresi yang menyeramkan, membuat pemimpin perompak bajak laut kejam itu merasa takut. "Baiklah, aku maafkan kesalahanmu," kata Somali dengan suara yang rendah dan menakutkan. "Tetapi di pertarungan selanjutnya, kamu harus bisa menghiburku dan mengalahkan mereka dalam pertarunganmu. Aku ingin melihat kemampuanmu yang sebenarnya." Pemimpin perompak bajak laut kejam itu berdiri dengan perlahan, dan memandang Somali dengan mata yang penuh harapan. "Baik, Tuan, aku akan mengalahkan mereka sekuat tenaga," katanya dengan suara yang tegas. Somali tersenyum dengan sinis, dan memandang pemimpin perompak bajak laut kejam itu dengan mata yang penuh tantangan. "Aku berharap kamu bisa melakukannya," katanya dengan nada yang dingin. Setelah itu, Somali pergi untuk menikmati momen suasana di atas kapal itu, meninggalkan pemimpin perompak bajak laut kejam itu dengan pengawalnya yang berada di belakang Somali. Pengawal Somali itu mendekati pemimpin perompak bajak laut kejam itu, dan memandanginya dengan mata yang penuh ejekan. "Kau sangat lemah,
Bisa-bisanya kamu kalah oleh mereka, katanya dengan nada yang mengejek. Kau sangat memalukan sekali. Pemimpin perompak bajak laut kejam itu memandang pengawal Somali itu dengan mata yang penuh kemarahan, dan menjawab dengan suara yang dingin, "Diamlah, kamu tidak tahu kekuatanku yang sebenarnya. Tunggu saja nanti, akan kuperlihatkan, dan pasti kamu akan terkejut melihatnya." Pemimpin perompak bajak laut kejam itu tersenyum dengan sinis, membalas ejekan dari pengawal Somali itu. "Kamu tidak tahu apa yang aku mampu lakukan," katanya dengan nada yang penuh percaya diri. "Aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, dan kamu akan menyesal telah meremehkan aku." Pengawal Somali itu menjawab pemimpin perompak bajak laut kejam itu sambil tertawa, "Baiklah, aku akan menantikan semua itu." "Hahaha," katanya sambil tertawa lepas, mengejek pemimpin perompak bajak laut kejam itu dengan nada yang penuh ejekan. Suara tawanya menggema di atas kapal, membuat pemimpin perompak bajak laut kejam itu merasa semakin marah dan termotivasi untuk membuktikan kekuatannya.